Terima kasih Wisma Atlet. Halo semua, hari ini hari kedua di Wisma Atlet. Dari pagi kegiatannya tuh cuma makan, sarapan, olahraga, terus ada hiburan di bawah. Jadi memang di sini itu kita cuma diwajibkan untuk happy-happy aja, santai, olahraga, bener-bener cuma ngilangin stres. Lagi senang. Menu makan siang pasien COVID-19 di Wisma Atlet. Ini di depannya ada pelayanan gizi RSDC Wisma Atlet. Ini kalau siang ada tulisan siang, malam pagi, dan di bawahnya tulisan baiknya dikonsumsi sebelum jam berapa gitu, maksimal 2 jam setelah dihidangkan. Ini ada puding. Makannya di sini enak-enak loh, dari kemarin sayur. Apalagi nih, ada empal ya, nasi. Dan semuanya setiap hari itu makan 3 kali, ditambah snack juga kali. Enak-enak sih makanannya, tapi sayang nggak berasa, masih nggak bisa nyium bau ataupun rasa. Jadi ya semua makanan masuk ke mulut rasanya sama aja. Halo guys, di Wisma Atlet gimana sih kalau kita nerima paket atau Gojek atau mau GoFood, boleh nggak sih? Boleh banget. Nanti ada ada 2 pos di sini, khusus towernya beda-beda. Kalau gue kebetulan ada di tower 4 kan ya. Nah, nanti ada di pos 7, jadi semua Gojek bisa dititipin ke situ, asal alamatnya kita bener naruhnya, jangan sampai salah. Terus nanti kita bisa ngambil ke situ, atau nanti ada tim yang akan naikin barang-barangnya, naikin ke atas sini. Ini sekarang kita lagi jalan ngambil paket yang dikirimin Danu tadi. Itu kebetulan gue nitip barangnya sama Danu, diambilin. Nah ini ntar kita lihat ya.
kira-kira tempat posisinya gimana untuk ngambil barangnya. Oke. Ini kita naik ke lift, kita turun ke lantai 1. Sekarang ini kita ada di lantai 8 Wisma Atlet. Di Wisma Atlet Tower 4 ini ada 3 lift. Langsung kita bisa lihat pemandangan dari lantai 8. Nah, ini kali hitam. Iya, itu kali hitam tuh yang sempat viral, yang pernah pakai jaring waktu zaman Asian Games kemarin. Sekarang kita turun ke lantai 1 ya sambil nunggu lift. Di sini ada 3 lift yang di lower ini. Ini kita pakai lift yang tengah. Ini kondisi liftnya, jarak lantai 3, kita ke lantai 1. Jadi satu lift maksimal 5 orang doang. Ini lantai berapa? Lantai 2. Ini liftnya ekonomi, ini padahal nggak ada yang naik. Oh, sorry. Ketemu nakes yang kayaknya baru pada mau naik ke atas. Ini di lantai 1 tower 4. Kondisinya seperti ini. Nah, ini tempat penyimpanan makanan. Biasanya kalau misalkan ada pagi, siang, sore jadwalnya makan, semua makanan dikumpulin dulu di sini, terus naik ke atas, dioper masing-masing lantai. Nah, ini stok untuk minuman, jadi semuanya di sini kita bebas setiap hari itu minum, makan. Kalau minum boleh ngambil berapa aja buat persediaan di kamar. Dan di sini orangnya baik-baik banget, relawannya, nakesnya juga baik-baik banget, sangat amat ngebantuin kita mau butuh apa aja dibantuin gitu maksudnya. Nah, ini sekarang kita lagi menuju lorong pos untuk tempat pengambilan barang di Wisma Atlet. Jadi kalau ada saudara atau siapapun yang ada di sini mau kalian kirimin makanan, barang atau apapun, atau beli GoFood atau beli dari online, semuanya bisa diambil di sini. Dan ada 2 pos. Beda-beda sih. Di sini kebetulan khusus tower 4. Tower 4, tower 5, tower 6 kalau nggak salah deh. Gua lupa. Ntar kita lihat. Nah, ini tower 4. Oh, kebetulan mau pada naik nih ke atas ya. Oke, ini guys kondisinya di sini. Ini barang-barang mau naik ke atas. Kita belum lihat barang kita ada di mana. Halo guys, salam pejuang negatif. Hari ini sore ini hari kedua, tanggal 23 Januari 2021. Ya, sini kita sekarang mau naik ke lantai 16. Katanya di lantai 16 itu ada spot balkon gitu, bagus buat naik santai gitu ya. Sekarang kita mau ke lantai 16. Nah, ini lantai 8 tower 4 guys. Jadi memang di sini gue ada di kamar nomor 80828. Nah, ini ada lift. Jadi
selama gua di sini gua bakalan nge-vlog dan juga bakalan kasih tahu gimana sih keadaan di Wisma Atlet itu gimana. Kan orang katanya tuh sangat menakutkan, tapi menurut gue sih enggak. Nah ini di sini ada ruang klinik, jadi kalau ada apa-apa kita di ruang poliklinik nih. Di sini ada ruang dokter sama suster yang jaga. Nah di sini nanti kalau kita mau ambil makan, obat ada di sini semua. Nah minum juga di sini ada gratis semuanya. Ini ruang perawat, jadi boleh ke sini. Nah ini kalau misalkan mau ada antrean-antrean yang tadi kita bikin vlognya, bisa ke sini alamatnya, tujuannya. Yang mau ngirim-ngirim, yang belum bergabung di grup WhatsApp. Nah ada grup WhatsApp juga di lantai 8 ini, jadi untuk informasi segala macem ada dikasih tahu lewat grup. Tadinya kita mau naik ke lantai 16 ya, kita kesini aja. Jadi ini ada tangga naik ke lift. Ini lantai 9. Halo adek. Halo pak. Lu kemana pak? Ya, sama ke bawah. Ke bawah. Ini kita mau naik ke lantai 16 pak. Jalan-jalan pak. Dari kapan pak? Udah ada 6 hari. Oh udah 6 hari, berarti minggu lalu ya pak? Ini baru kemarin. Oh adeknya baru kemarin, beda pak? Iya, ini anak saya nih. Oh anaknya baru kemarin masuk. Oh gitu, jadi adiknya sehat-sehat ya. Terima kasih Wisma Atlet. Alhamdulillah selama 12 hari isolasi di Wisma Atlet kita semua bisa negatif, bisa pulang. Tentunya berkat dokter, suster yang merawat kita, yang memenuhi vitamin kita, serta nutrisi kita, sehingga kita dapat sehat dan berkumpul sama di keluarga lagi. Ya nggak Pak? Ya. Oke, semangat Kak. Mana? Betul. Jadi untuk teman-teman yang isolasi di sini wajib olahraga, jangan diam aja di kamar. Semangat. Jangan stres. Jangan takut Wisma Atlet. Jangan takut Wisma Atlet, betul. Yang corona pasti bisa sembuh. Kesan-kesannya selama di Wisma Atlet gimana? Gimana? Kesan-kesan selama di Wisma Atlet gimana? Wah, Wah, sangat bagus. Pelayanannya sangat bagus, suster-susternya juga perawatnya Bersih, baik. nyaman. Tempat tidurnya nyaman, tiap hari kita dibersihin segala macam semuanya. Pokoknya Wisma Atlet the best deh, tempat isolasi buat terbaik buat corona. Pesan dan kesan buat nakes dan relawan yang ada di sini? Oke, terima kasih buat garda terdepan nakes yang telah berjuang untuk kesembuhan kita semua. Amin. Dia bisa jauh dari keluarga, dia bisa jauh dari saudaranya, itu demi kita. Pokoknya saya doakan selalu untuk kesehatan di Indonesia semakin maju, dan juga untuk para nakes selalu diberikan kesehatan. Dan amin. Corona cepat berlalu. Amin. Sebutin nama sama asalnya dari mana? nama Pak. Ayo Pak, ayo, Pak. Saya Bapak Suratno, asal dari Pasar Minggu, Jalan Aceh Mesir 2. Saya Romi dari Pulau Seribu, DKI Jakarta. Saya Wahid dari Cakung, Jakarta Timur. Oke. Yeay, semangat. Lihat bahagia banget ya guys. Teman-teman yang udah lulus dari Wisma Atlet, rencananya mereka semua besok pulang. Hai, ikut ya. Ya, ini kita balik lagi ke lantai 16 malam ini. Oke Pak, kita mau lihat pemandangan di lantai 16. Ya, setelah tadi kita ngobrol bareng sama menikmati kelulusan mereka yang sudah hampir kurang lebih 14 hari di sini, dan sementara gue baru 2 hari di sini. Dan senang sih ngeliat mereka bisa kembali lagi ke rumah, mereka bisa ini lagi ketemu keluarga lagi.
Nah, ini sekarang kita sudah berada di lantai 16. Kalau tadi kita lihat pemandangan hari sore, ini malamnya kira-kira kayak gini guys. Bagus ya. Ya, ini 16, lantai 16, view dari lantai 16 Wisma Atlet Kemayoran. Cuaca sangat cerah pada malam hari ini di sekitaran Wisma Atlet, dan juga lalu lintas di depan cukup ramai meskipun tidak mengejar. Jadi memang kalau di sekitar sini itu setiap menit, setiap waktu pasti ada suara ambulan. Jadi memang apa ya, banyak banget pasien di sini tuh. Sekarang kita ini pandangannya yang mengarah ke daerah Kelapa Gading pada malam hari. Lantai 16 Wisma Atlet di malam hari. Nah, ini arah Tanjung Priok, Ancol. Ya, ini pemandangan malam dari lantai 16 Wisma Atlet Tower 4. Ini ke arah Kemayoran, arah Kemayoran. Jadi balik belakang sini adalah PRC Kemayoran. Jadi kurang lebih seperti ini. Halo, selamat malam, salam pejuang negatif teman-teman semuanya di sini. Gue dari lantai 16 Tower 4 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Malam ini adalah malam kedua gue ada di sini sama istri, dan kondisi gue di sini alhamdulillah sehat walafiat, baik-baik aja. Dan meskipun ada beberapa gejala yang masih gue alami, diantaranya masih hilang bau, masih hilang rasa, masih tenggorokan sakit sedikit dan agak-agak pusing gitu. Jadi memang kondisi di sini itu alhamdulillah baik banget, enak banget, nyaman banget, dan semua orang di sini saling support, semua orang di sini saling nyemangatin bahwa kita tuh bisa lewatin ini semua. Tak boleh menyerah, pantang menyerah, dan harus tetap berpikir positif, naikin imun. Dan gue tuh di sini nggak ngapa-ngapain. Udah 2 hari kerjaan gue cuma di sini makan, tidur, istirahat, lalu ibadah juga, olahraga. Yang penting olahraga, naikin imun. Terserah kita boleh ngapain aja di sini. Yang penting kita itu bagaimana caranya kita menaikkan imun kita. Naikkan imun adalah salah satunya dengan olahraga, dengan berpikir positif, dengan happy, dengan olahraganya juga di sini banyak disediakan. Ada yang senam, ada yang volley, ada yang bulu tangkis, ada yang lari ataupun jalan, ataupun cuma ngejemur diri aja gitu. Jadi memang di sini tempat untuk isolasi mandiri, dan bener-bener isolasi. Kita nggak boleh stres mikirin yang ada di luar sini. Kita cuma mikirin kegiatan kita di dalam sini, mikirin gimana kita bisa sembuh dari COVID-19. Dan juga makanya tadi gue bilang ya, kita di sini semuanya sama. Mau kita itu orang kaya, orang miskin, orang nggak punya, mau cewek, mau cowok, mau bayi, mau anak-anak, mau tua, mau dewasa, kita semua di sini sama. Cuma satu tujuan, yaitu terbebas dari COVID-19. Kita di sini cuma punya satu tujuan, yaitu kita bisa pulang ketemu keluarga masing-masing. Kebetulan gue itu sudah nggak ketemu anak gue udah 8 hari ya, semenjak gue ada gejala nggak enak. Ternyata memang gue itu terkena COVID-19,
itu rasanya asli gak enak banget. Yang namanya kita biasa ketemu anak, bercanda sama anak, tapi selama 8 hari ini gue belum pernah sama sekali lagi ketemu sama Kasya. Bayangin kan, kayak enak banget kan gimana rasanya kalau kita tuh jauh dari anak. Nah terus gimana rasanya waktu pertama kali tahu kalau kita terkena positif COVID-19? Rasanya gimana ya, campur aduknya dalam arti ya bingung mau gimana, tapi kita harus tetap waras, kita harus tetap otak kita berjalan. Gimana caranya kita mikir di rumah itu ada yang negatif, jangan sampai yang negatif kena gitu ya, jangan sampai yang negatif itu ikutan positif juga. Kita harus mikir ke situ, kita harus apa ya. Nah, terus gimana caranya kalau kita bisa sembuh? Awal-awal sempat down banget. Hari pertama itu gue terus terang langsung hubungi beberapa teman dokter, ada dokter Ronali, dokter Vito, dan dokter Vito menyarankan untuk gue dibawa ke rumah sakit karena gejala gue banyak. Dan dokter Vito menyarankan gue untuk ke rumah sakit Siloam Mampang yang ada di Mampang ya. Dan ternyata rumah sakit itu rumah sakit baru yang benar-benar didesain untuk pasien COVID-19 dari Siloam. Nah di rumah sakit itu gue dicek semuanya, gejala gue apa aja ditanya, sampai sempet diinfus 2 kali, di ronsen dan cek darah. Alhamdulillah krunya itu bagus-bagus banget, baik-baik banget. Sama ya dicek darah ya, disuruh istirahat dulu. Nah begitu sudah dicek darah, dikasih infusan, ditanya gejalanya apa, lebih ke ngobatin gejala sih sebenarnya. Untuk virusnya sendiri memang nantinya akan dikasih antivirus, cuma memang yang paling penting adalah kita itu jangan sampai ada gejala lain. Yang berbahaya itu sebenarnya ketika kita ada gejala lain dan itu bahaya, makanya harus cepat ditangani gejala-gejala tersebut, harus segera dihilangkan. Nah kalau misalkan kita sudah nggak ada gejala, jangan sampai kita menularkan ke orang lain, dan harus ningkatin imun kita supaya virus itu hilang. Sebenarnya virus itu tanpa diapa-apain pun akan hilang sendiri selama 14 hari. Tapi gimana menuju 14 harinya ini, waktunya itu panjang. Dan gimana kondisi kita untuk tetap bertahan selama 14 hari ini minimal. Dan ternyata gue di sini juga baru tahu, meskipun ada orang yang udah lebih dari 14 hari masih positif, juga masih bisa kemungkinan tergantung kondisi kita masing-masing. Ada yang 10 hari udah pulang gitu. Jadi memang benar-benar kita harus menjaga kondisi kita, jangan sampai kita makin drop dan kita kalah dengan keadaan. Jangan sampai kita malah ya bisa dibilang pasien yang meninggal karena COVID itu banyak banget. Tapi makanya di sini kita harus selalu menjaga imunitas kita. Jangan sampai kita kalah sama COVID ini, jangan sampai kita menyerah gitu ya. Buat teman-teman yang ada di luar sana, jangan sampai teman-teman ngerasain apa yang kita rasakan di sini. Kita di sini semuanya pengen keluar, pengen pulang ke rumah masing-masing, pengen sembuh dari penyakit ini. Dan teman-teman jangan pernah sekali-kali abai. Jangan menganggap COVID nggak ada, COVID enteng. Terserah lah lu mau nganggap itu, tapi jangan pernah mempengaruhi orang untuk menjadi skeptis kayak lu juga. Sangat amat berdosa kecuali kalau penyakit ini yang sakit nggak menularkan ke orang lain. Ketika lu skeptis, lu kena sendiri, lu ngerasain sendiri, terserah lu gitu. Itu hak lu. Tapi ketika lu sudah terpapar dan juga dapat menularkan ke orang lain, itu yang berbahaya, itu yang nggak boleh. Itu namanya lu menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, itu nggak akan boleh. Itu yang berbahaya di situ. Kecuali kalau penyakit ini tidak berbahaya, terserah lu mau gimana. Penyakit ini tidak menular, lu sendiri yang lu sendiri yang ngerasain, ya udah itu gitu aja. Tapi karena ini penyakit menular, please jangan sampai lu menularkan ke orang-orang lain, orang-orang yang lu sayang, keluarga lu, tetangga lu, teman-teman lu, sahabat lu, semuanya. Jangan sampai kena gara-gara lu pasti akan ngerasa bersalah banget, tahu nggak?
Jadi pesan gue tetap semangat, tetap jaga 3M-nya, pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Jangan sampai kita abai, kita lengah. Karena memang gue ngerasa selama ini gue ya cukup strict banget ya untuk cuci tangan lah, untuk pakai masker dan segala macam. Ketika kita lemah sedikit aja, virus itu langsung cepat masuk ke tubuh kita. Gitu. Selama ini gue selalu swab seminggu sekali, aman terus alhamdulillah. Dan pada akhirnya setelah beberapa hari swab dinyatakan negatif, ternyata gue sakit, badan gue lemes segala macem, dan ternyata gue positif. Itu di situ gue drop. Padahal gue ngerasa ya selama ini gue udah coba untuk melindungi diri gue gitu, tapi mau gimana ketika kita lengah sedikit, capek sedikit aja udah langsung terpapar. Jadi ya please teman-teman semuanya tetap itu tadi gue bilang, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan terus, tetap pakai masker, jangan kemana-mana tuh lepas masker ya. Oke, sampai saat ini sampai di sini dulu hari kedua gue di sini. Gue banyak ketemu temen hari ini, banyak ketemu orang-orang yang bisa nyemangatin gue dan bisa menjadi motivasi buat gue di sini. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.